Hai guys, hari ini mari kita bahas Dead Game episode 4. Bayi YJ menangisi uang 10 miliarnya. Di samping itu, ibu bayi tersebut menghibur bayinya dan meminta maaf kepada orang lain di restoran atas gangguannya. Setelah pergi, sang ibu berteriak gelisah di dalam mobil dan marah karena bayinya terus mengganggunya. Bahkan ketika sampai di rumah, sang ibu melempar bayinya dengan kasar ke kursi. Tak hanya itu, ayahnya menyuapinya makanan basi. Tak lama setelah itu, ada polisi dan pusat perlindungan anak datang ke rumah mereka karena mendapat laporan adanya kekerasan pada anak. Namun mereka berhasil membohongi polisi dengan memberikan identitas bahwa mereka juga bekerja di pusat perlindungan anak. Sehingga hal ini membuat polisi menjadi minta maaf karena ada salah paham. Namun setelah polisi pergi, sang ibu menyalahkan bayinya lagi. Nah, kehidupan singkat YJ berakhir ketika sang ibu mencekik bayinya hingga mati. Sehingga di babak ke-6 ini YJ gagal karena dibunuh orang tua yang terkena baby blues. Setelah kembali dari kematian, YJ meminta kepada Maut untuk segera menembaknya dan memulai babak selanjutnya. Maut pun menjadi penasaran kenapa YJ terburu-buru, tapi di sisi lain dia juga tidak peduli apa yang sedang YJ lakukan. Setelah itu, Maut pun mengabulkan keinginan YJ dan memulai babak ke-7. Di babak ke-7 ini, YJ menemukan dirinya berada di luar stasiun tempat di mana dia menaruh uang itu di loker. Namun, YJ hanya punya waktu 15 menit untuk mengambil uangnya kembali sebelum disita. Kemudian YJ pun berlari dan masuk ke dalam stasiun sampai di lokernya tepat pada waktunya. Lalu dia mengambil uangnya dan setelah berhasil mengambil uangnya, YJ pun akhirnya melihat tubuh barunya. Di sini YJ pun senang karena memiliki wajah tampan dan suara yang menyenangkan. 자식 잘생겼네. Di babak ke-7 ini, YJ masuk ke tubuh Jang Won-woo. Jang Won-woo merupakan seorang pria yang tampan dan muda membuat wanita jatuh cinta kepadanya. Dia juga seorang model dan kaya raya. Setelah itu, di sini YJ mulai merenungkan bagaimana dia akan mati kali ini. Namun, tak lama kemudian ada seseorang yang memanggilnya ke pesta. YJ pun dengan senang hati pergi berpesta sebelum dia memikirkan kematiannya lagi. Nah, tuan rumah pestanya adalah CEO Taekam Park Tae-yu. Di party ini, temannya meminta Gonu untuk menunjukkan pesonanya agar CEO Taekam menjadikannya model perusahaan mereka. Di sini, ketika YJ melihat wajah Park Tae-yu, dia terlihat familiar. Tapi untuk sekarang, dia tidak memikirkannya karena sedang asik berpesta. Keesokan harinya, saudara laki-laki Gonu membangunkannya, mengingatkan bahwa Gonu berjanji untuk menjaga kafe saat dia pergi ke Amerika selama seminggu. Di sini YJ berpikir untuk bekerja selama 1 hari saja, lalu melarikan diri ketika saudara laki-laki Gonu ke Amerika. 네, 어서 오세요. Pada hari pertama bekerja, dia bertemu lagi dengan mantan pacarnya, dan setelah menjalani reinkarnasi 8 kehidupan, dia akhirnya mengingat kembali momen pacaran mereka. 난 너만 사랑해. YJ pun mengingat momen pertemuan pertama mereka hingga pertemuan terakhirnya. Namun sekarang YJ sudah berada di tubuh orang lain dan Jisoo tidak mengenalinya. Tapi walaupun begitu, YJ masih sangat gugup ketika akan memberikan minuman kepada Jisoo. YJ berusaha untuk bersikap santai, tapi pada saat Jisoo tak sengaja menyentuh tangannya karena mengambil minumannya, tangan YJ pun menjadi bergetar dan membuat keadaan menjadi canggung. YJ bertanya kepada kakak laki-laki Gonu apakah dia sering datang ke kafe, dan dia memberitahunya bahwa Jisoo datang setiap hari hingga tutup. Kakak laki-laki Gonu juga memberitahunya bahwa Jisoo adalah seorang penulis novel. Setelah itu, YJ mencari namanya dan menemukan artikel tentang Jisoo memenangkan kontes menulis. YJ pun membaca artikelnya dan menemukan bahwa dia adalah orang pertama yang Jisoo pikirkan setelah memenangkan kontes. 남자친구가 제일 먼저 생각이 나네요.
Yije juga akhirnya mengetahui bahwa amplop uang yang Jisoo berikan adalah hadiahnya. Kemudian Yije pun berlari pergi ke perpustakaan untuk mencari buku Jisoo. Pada saat membaca novelnya, ada flashback bahwa Jisoo pernah mengatakan dia hanya menulis novel berdasarkan pengalamannya. Di sini Yije akhirnya mengetahui bahwa adegan di novelnya berdasarkan kisah mereka saat mereka masih bersama. Saat itu Yije berjanji untuk tidak melepaskannya, tapi pada akhirnya dia tetap melepaskannya karena dia mencintainya dan tidak ingin Jisoo menderita. 너만 사랑해. Setelah membaca novelnya, Yije menjadi menyesal karena telah meninggalkannya. Di sini Yije juga ingat bahwa dia pernah memberikan ballpoint untuk Jisoo, tapi belum sempat dia berikan karena dia sudah terlanjur bunuh diri. Ketika Yije kembali ke kafe, ada anak kecil berlari ke arah Jisoo dan memanggilnya Bibi. Anak kecil tersebut ditemani seorang pria dan seorang wanita. Nah, di sini Yije akhirnya sadar lagi bahwa seorang pria yang bersama Jisoo malam itu ternyata kakak laki-lakinya. Yije semakin menyesal karena dia sudah mencurigai Jisoo karena rasa rendah dirinya. Yije memutuskan untuk tetap membuka kafenya dan mendekati Jisoo, serta dia juga memberikannya ide untuk dikembangkan menjadi novel dengan menceritakan kisahnya. Yije pun menceritakan kisahnya tentang reinkarnasi sebagai karakter fiksi. Namun Jisoo merasa bahwa yang dia ceritakan seperti yang dia alami sendiri. Tapi di samping itu, Jisoo juga menyukai ceritanya dan mulai menantikan Gonu menceritakan kelanjutannya. 나중에 또 들려주세요. 궁금하네요. Pada saat Gonu meminta tanda tangan Jisoo, dia melihat ballpoint yang dia belikan kepada Jisoo ada di tangan Jisoo. Nah, ternyata ibunya lah yang telah memberikannya kepada Jisoo. Di hari berikutnya, Yije menunggu Jisoo datang ke kafe untuk mulai mengobrol bersama. Mereka berdua di sini menghabiskan waktu bersama mulai dari pagi hingga malam. Nah, ketika Jisoo pulang, kebetulan saat itu turun hujan. Yije pun kemudian langsung berlari untuk menemui Jisoo dan memberikan payung kepadanya. Setelah itu, mereka berdua berpisah dan akan bertemu kembali besok untuk menceritakan kisah selanjutnya. Namun, pada saat Yije kembali ke kafe, dia mendengar dari pelanggan bahwa ada kecelakaan. Dan korbannya adalah pelanggan yang sering datang ke kafenya. Hal ini membuat Yije menjadi panik dan langsung pergi ke lokasi kejadian. Nah, di lokasi kejadian, Yije melihat payung merah yang dia berikan kepada Jisoo. Sehingga dia pun berpikir bahwa yang mengalami kecelakaan adalah Jisoo. Tapi tak lama kemudian, dia melihat Jisoo ada di seberangnya. Jisoo mengerti perasaannya karena dia juga mengalami hal serupa saat mendengar Yije bunuh diri. Setelah menceritakan kesedihannya, Jisoo jadi merindukan Yije, kemudian dia mengunjungi tempat peristirahatan Yije. Di samping itu, Yije juga mengunjungi tempat peristirahatannya untuk pertama kalinya dan bertemu dengan ibunya. Nah, saat itu dia mendengar ibunya menangis di kamar mandi dan hal ini membuat Yije menjadi sedih dan menyesali perbuatannya. Kemudian dia mengirimkan sejumlah uang kepada ibunya dan menyamar sebagai teman Yije. Karena terlalu sering menghadapi kematian, akhirnya sekarang dia bermimpi sedang meninggal. Setelah itu, dia bertemu lagi dengan Jisoo dan di sini dia ingin mengantar Jisoo pulang. Di perjalanan, Yije mengenang saat dia berjalan bergandengan tangan dengan Jisoo dan di sini Yije menyadari bahwa alasan mengapa orang takut akan kematian adalah karena tidak ada hari esok. Sehingga karena itulah dia memutuskan untuk bercerita tentang pacarnya yang telah ia kencani selama 7 tahun kepada Jisoo. Yije menceritakan bahwa pacarnya dengan bangga memperkenalkannya sebagai pacar dan memberitahu mereka bahwa akulah yang dia cintai di saat dia merasa malu dengan dirinya sendiri. Yije juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Jisoo dan dia juga mengatakan bahwa hanya Jisoo lah yang dia cintai. 난 너만 사랑한다고. Semua ucapan Gonu ini membuat Jisoo menjadi teringat dengan Yije. Di sisi lain, Yije mengaku bahwa cerita tentang pria yang harus mati itu adalah dirinya dan nama pertama di kehidupan pertamanya adalah Choi Yije. Saat ini Jisoo berjuang untuk memahami situasi saat ini, tapi tak lama setelah itu sebuah mobil merah datang melaju ke arah mereka dan menabrak mereka berdua. Di sini Jisoo langsung meninggal, tapi di sisi lain Yije masih sedikit sadar dan menyadari bahwa orang yang menabraknya adalah CEO TK, yakni Park Tae-woo. Namun tak hanya sekali, karena ternyata dialah yang selalu menjadi penyebab semua kematian sebelumnya. Di sisi lain, saat Tae-woo menyadari bahwa Gon-woo belum mati, dia pun turun tangan sendiri untuk membunuhnya.
Yije bersumpah untuk membunuh Pak Taeyu, tapi pertama-tama dia memutuskan untuk menyingkirkan Maut. Dia pun kemudian berlari ke meja mengambil pistol dan menembak Maut agar Maut merasakan permainannya.